berkumpul berkumpul bersamanya kelak di padang mahsyar ila ila fil jannah ya, sampai akhirnya di surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, maka ayah bunda, pagi hari ini Abi ingin kemarin sempat dibahas ya, dan terkait dengan surat Al-A'raf ayat 175 dan seterusnya. Ini Abi share screen-nya. Kenapa Abi tertarik pengen ngebahas ini? Karena sebelumnya Abi dapat kajian gitu ya. Surat 7 ayat 175. Abi dapat kajian ini sampai 180-an lah masalah. Dapat tausiah Abi ikut kajian seorang ustadz di Bandung waktu itu, eh, dan kok ini ayat keras banget ya gitu ya. Kayaknya bagus nih kalau Abi tadaburi buat diri Abi sendiri, terus Abi sharekan kembali kepada antum semua gitu ya. Kenapa Mm-mm. kenapa Abi share ayat 176 dulu ya. Eh, di kalimat terakhir di ayat 176, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi memang perintah Allah nih. Abi, Ayah Beben, ya mengkisahkan kisah-kisah, menceritakan antum nanti di di meme ya, ada halaqah-halaqah online, nanti halaqah offline, antum isi kajian, ya bahkan ke anak-anak antum. Sekarang di depan Nabi ada anak-anak Abi sambil masak gitu ya. Antum nanti ke suami, ke istri. Jadi itu perintah Allah. Ya, faqsusil qasas. Maka cerita, maka ceritakanlah kisah-kisah. La'allahum yatafakkarun, supaya agar antum nih, mereka nih, kita nih yatafakkarun. Ya, kita pakai pikiran, yatafakkarun, kita pakai pikiran kita untuk berpikir. Nah, mundur sedikit ke ayat 175-nya. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Waslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Fansalakha minha fa'atsba'ahu syaiton fakana minal ghawin. Dan bacakanlah Muhammad, dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Watslu alaihim. Berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Jadi cerita tentang eh, orang-orang yang sudah ngaji nih, sudah dapat ayat-ayat Allah, sudah belajar tentang Islam, sudah belajar tentang Quran, sudah belajar tentang hadis, ya. Kemudian fansalakho minha. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat tersebut. Dia pura-pura, ah, ini ayatnya bukan buat gue nih, gitu ya. Nah, ya kayaknya gitu. Ini nggak, gue belum siap nih, gitu. Ya. Lalu dia diikuti oleh setan. Nah, kebayang nggak? Fa'atsba'ahu syaiton. Jadi ternyata nih, ketika antum sudah belajar agama, antum sudah mengkaji ayat-ayat Quran, ya, antum sudah belajar Islam gitu. Antum sudah belajar apa namanya? Aturan-aturannya, rules of the game-nya. Oh, nggak boleh lah taqrabu zina, nggak boleh pacaran, nggak dekati zina, apalagi zinanya gitu, nggak boleh. Tapi masih dilakukan. Antum melepaskan diri dari aturan tersebut. Oh, nggak boleh mencuri, nggak boleh korupsi, masih juga korupsi. Nggak boleh riba, masih juga. Dan seterusnya. Fansalakha minha. Jadi kita, mereka melepaskan diri. Ya mereka ya, bukan kita. Nah, ternyata ketika kita sudah belajar agama, terus kita pura-pura ini ayat bukan buat kita pura-pura nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, masih selamat. Gitu ya. Tapi kalau kita sudah tahu, terus kita melepaskan diri dari rules of the game tadi, ya, ini mengerikan teman-teman. Lalu dia fa'atsba'ahu syaiton. Jadi kita nih justru jadi pemimpinnya para syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita kan biasanya apa namanya, dilarang gitu kan, untuk mengikuti jejak-jejak setan. Kita nggak boleh ngikuti setan. Jadi ternyata
logikanya yang Abi pahami gitu ya. Setan ini mencoba untuk menyesatkan kita, begitu kita mengikutinya, begitu kita fansalakhu minha, begitu kita melepaskan diri dari aturan Allah, menanglah itu si setan, setan mau ngikutin kita akhirnya. Jadi ngeri nih Bapak Ibu sekalian, abang kakak ayah bunda, ya Allah, kita nih jadi the leaders of syaitan. Nauzubillah min zalik. Ya. Lalu jadilah dia termasuk orang yang sesat. Fakana minal ghawin, ya, termasuk yang sesat. Nah, kemarin itu ada walad dolin gitu kan. Amin. Wah, ya itu yang kita akan coblos nanti ya, 14 Februari. Nah, apa waktu itu Ustadznya menyampaikan ghawin sama dolin bedanya apa? Kalau dolin itu lebih lebih aman tanda kutip sesatnya ketimbang al-ghawin. Dolin itu orang sesat yang karena memang dia nggak tahu, memang dia belum sempat Allah bukakan matanya, belum sempat Allah bukakan telinganya, mungkin bahkan memang Allah tutup gitu ya, summun bukmun umyun, ya, dan dia sesat gitu. Nah, tapi kalau Ghawin, orang-orang yang sesat, ini orang-orang yang sudah tahu. Lu kagak boleh zina, lu zina. Lu kagak boleh mencuri, lu mencuri. Lu kagak boleh bohong, lu bohong. Nah, gitu. Dan ternyata, fa'atsba'ahu syaitan. Antum nih akan diikuti oleh para syaitan. Ya, nah, kalau di sini kan diikuti terus sampai kita semakin tergoda lagi, semakin sesat lagi. Jadi sudahlah kita dipimpin oleh setan awalnya, terus kita sudah mulai tergoda. Nah, setan berbaris juga lagi di belakang, di depan masih dipimpin, di belakang dorong-dorong. Wah, makin kita depan belakang dipimpin, memimpin setan. Nah, ini udah makin runyam nih teman-teman. Ya, nah jadi hati-hati abang kakak ya bunda, ya. Waduh, gue ikutan kajian tiap pagi ini. Berarti makin banyak aturan-aturan Allah yang gue pahami ini. Waduh, makin berbahaya nih. Nah, satu sisi, yes, betul. Antum semakin Allah bukakan ilmu, ya, untuk antum paham mana yang boleh, mana yang tidak. Sejatinya ini pengingat buat Abi. Ini adalah Quranic motivation buat Abi pribadi. Dan kalaupun antum termotivasi, alhamdulillahirobbilalamin. Ayo kita bareng-bareng memperbaiki diri. Ya 2024 nih udah makin dekat dengan kiamat guys gitu kan. Ya walau alam kapan, tapi jangan sampai kita nggak menjadi pribadi yang jauh lebih baik tahun ini. Di 176-nya, Nabi baca artinya aja ya. Dan sekiranya kami mengendaki, niscaya kami tinggikan derajat dengan ayat-ayat itu. Nah, jadi ini bahasanya nih, walau syi'na, dan kalau kami menghendaki. Jadi kalaulah Allah gitu ya, menghendaki kita untuk naik derajat kita, kita taat dengan ayat tersebut. Nah, jadi potongan ayat ini dulu apa ya, menegaskan bahwa memang kita soleh ataupun tidak soleh gitu ya, kita taat ataupun kita maksiat, memang ada keinginan Allah di sana. Makanya sebelum kita lanjut, penting buat kita, ya penting buat kita semua nih berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar doa-doa yang gini lah. Allah ya muqallibal qulub, ya Allah teguhkanlah hati kami, kokohkanlah hati kami, ya, supaya kami terus memeluk agama Islam. Karena tidak ada yang bisa menjamin kita terus taat kepada Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nggak ada kepastian antum bisa. Janganlah antum mati dalam keadaan tidak muslim gitu kan. Ya, artinya kan Allah pun tidak menjamin. Siapa yang bisa meyakinkan itu ya diri antum sendiri untuk tetap taat. Ya. Nah, kita harus minta doa kepada Allah agar Allah tetap menguatkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kata Allah di 176 nih, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Jadi disuruh sholat, dia kagak sholat. Disuruh pakai jilbab, hijab buat yang muslimah, ntar dah. Kenapa? Takut nggak dapat kerjaan, takut nggak dapat jodoh, takut nggak dapat likes, takut nggak dapat viewers. Artinya apa? Mengikuti keinginannya yang, kata Allah, yang rendah. Cenderung mengikuti dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Ya, ada sebuah quotes gitu kan, suka ada tulisan-tulisan di apa di truk-truk gitu kan.
apa di bagian belakang bumper apa pantatnya truk tuh, boxnya gitu, apa itunya tulisannya suka ini kan, lu digaji berapa sih sampai Anda mau meninggalkan sholat gitu. Berapa sih penghasilan lu gitu ya kurang lebih. Lu dikasih apa sih sama atasan lu sampai lu mau meninggalkan sholat. Itu kan untuk keinginan yang sangat rendah gitu. Buat gaji berapa? Begitu antum diangkat nikmat sehatnya, oh bisa kehilangan banyak sekali uang. Kalau oksigen ini dirupiahkan, berapa kita hutang sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa nih Abi pengen bahas? Maka perumpamaannya seperti anjing ya. Kamasalil ya, permisalan ya, kamasalil kalbi. Jadi ini Allah yang langsung bilang nih ya, bukan Abi ya, bukan ayah Beben, tapi Allah bilang langsung, lu tuh pada jangan jadi anjing gitu. Abi ketika dengar ayat ini, oh ini keras sekali nih ayat. Ya, kita kalau di Bandung, di Sunda kadang anjing anjing ya kita masih masih nggak apa ya, ya nggak sakit hati karena memang budaya di Sunda kadang manggil, bro, anjing siapa nih gitu kan, kok kemana wae gitu. Tapi ini Allah guys. Ini kemarin ya Ustadz yang menyampaikan ini ke Abi itu, ini Allah nih menganjing-anjingkan kita. Artinya kan istilah kata ya kalaulah perkataan itu adalah sebuah umpatan karena udah gedek banget, Allah ini udah gedek banget nih sama kita. Udah dikasih tahu aturannya begini, lu malah mau malingkan diri, ya kan? Perumpamaannya seperti apa? Ya, kamasalil kalb. Ya, nih. Seperti anjing gitu. Ya, kalau buat Abi sih ketika Abi dengar ayat ini mentadaburinya, oh dalam. Ya masa gua mau dipanggil anjing? Ya masa gua mau disamakan sama anjing? Mau nggak? Ada di sini? Ya. Walaupun Nabi sering dipanggil dok dok gitu ya. Dok itu kan ya bahasa Inggris ya, artinya you know lah. Masa, dok dok. Wuk. Nah, gitu. Ya Neng. Nah, ya itu kan lucu-lucuan. Tapi sejatinya nih Allah memisalkan dan serius. Kama sadil kalbi in tahmil alaihi. Ya. Yalhaq au tatsrukhu yalhaq. Jadi apa kata Allah? Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ya menjulurkan lidahnya juga. Jadi ya dia tetap aja udah kayak anjing. Bayang anjing kan begitu. Coba gimana? Santri Ikhwan aja. Gitu ya. Nah, itu belajar public speaking. Ya. Nah, jadi ya sudahlah diingetin dihalaunya gitu. Jangan zina, jangan zina. Tetap aja. Dia tetap pengen berzina gitu. Dibiarkannya makin makin dia kencang berzina. Jangan kepijat plus-plus. Dia dihalau nih, tetap aja dia gitu. Dibiarkannya oh makin lah gitu. Jangan korupsi, oh makin. Kebayangnya. Demikianlah perumpamaan orang-orang ya yang mendustakan ayat-ayat kami kata Allah. Kayak anjing, kayak apa? Kama salil kal. Ya, maka ceritakanlah tadi kan. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Makanya gua ngasih tahu nih guys gitu. Kalau lu kagak taat, ya lu kayak anjing, kata Allah, bukan kata Abi. Ditadaburinya lebih luas lagi, coba kita tafsirkan secara kekinian apa relasinya ke kita. Ya, kita taatkan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri, kepada pimpinan, kepada pemimpin. Nah, ayo. Nah, nanti ketika al-qiyadah wal jundia, ada pemimpin, ada pengikut. Sekarang antum ada murabbinya, antum mutarabbinya, antum punya pengasuh, antum punya pimpinan, antum seorang santri, terus nggak taat. Ya, ya anjing-anjingan lah begitu. Ya, nah jadi ini keras sekali kalau menurut Abi ya, ketika Abi melihat, membaca, mendengar ayat ini, oke, dianjing-anjingin gue nih sama ayat ini gitu. Di 177-nya sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Iya kan? Ya perumpamaan tadi kan, kamasadil kalb. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah itu kan banyak kan? Atau ayat Allah itu kan banyak kan?
Ya, yang paling simpel disuruh sholat dah begitu. Masih banyak dari kita yang belum sholat. Ya, Abi kemarin kan liburan sama keluarga camping gitu kan tenda. Ya, kayaknya subuh cuman tenda kita yang bangun sholat gitu. Sisanya mah, wah begitulah. Banyak orang yang nggak sholat gitu. Jangan-jangan mereka non muslim. Muslim kita tahu kan pas siangnya, ya malamnya, ya begitulah. Kita tahu apa namanya, sholawat sih dia. Allahumma sholli ala Muhammad, kagak sholat. Astagfirullah gitu-gitu kan. Kita tahu, oh ini muslim. Tapi ya mereka nggak sholat. Dan sejatinya, ya sejatinya apa, mereka ya yazlimun, mereka menzolimi diri sendiri. Sejatinya ketika antum tidak melihat dengan mata antum, mendengar dengan telinga antum, merasakan dengan hati antum, dan melakukan dengan diri antum, melakukan apa yang antum yang Allah perintahkan kepada kita, sejatinya kita sedang menzolimi diri sendiri. Ya, itu sebuah sunatullah. Jagalah kesehatan, jangan menzalimi diri sendiri. Antum ngerokok, akhirnya kena kanker paru, nauzubillah min zalik. Kan udah dibilangin gitu. Misalnya, orang zina, akhirnya kena penyakit kelamin, kan udah gua bilangin gitu. Gitu ya. It's a matter of time. Kalaupun di dunia antum tidak dapatkan ganjarannya, ya proses kita menzalimi diri kita sendiri di akhirat akan dibayar. Nauzubillah min zalik. Di 178 ya teman-teman. May yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, fahuwal muhtadi, wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Nah, ini juga dalam sekali teman-teman. Kenapa dalam menurut Abi, dan harus antum juga tersadarkan dengan ayat ini? Barang siapa may yahdillahu fahuwal muhtadi, ya barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Jadi memang ini qadarullah gitu. Kalau antum hari ini ada di kajian Zoom pagi hari ini, artinya antum mendapat petunjuk dari Allah, antum istiqomah, memang ini sebuah skenario Allah, sebuah takdir Allah menginginkan antum itu masuk surga, insya Allah. Amin amin robbal alamin. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, jadi orang yang sesat itu memang Allah sesatkan. Ya mungkin Allah udah gedek gitu ya, mungkin Allah sesatkan. Gitu ya. Mungkin kalau bahasa kita manusianya gitu, ini orang ngeyel banget gitu kan. Anjing nih orang, ya kan? Udah nggak usah gue kasih tahu jalan yang bener ya, nah gitu. Udah gue kasih tahu, misalnya naik gunung itu, udah gue kasih jangan lewat situ, ngeyel banget ya lewat situ. Udah tahu nanti itu kan jurang, dia belum tahu aja tuh ada jurang di bawah. Ya, ngeyel banget, nah, anjing. Ah biarin bodo amat, tinggalin guys. Nah, jangan sampai akhirnya ya Allah itu malah menyesatkan kita. Ya, wa may yudlil faulaika humul khasirun, orang-orang yang merugi. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita harus minta, ya Allah berikanlah kami petunjuk. Ya, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk-Mu. Nah, minta doa itu sama Allah Subhanahu wa taala. 179, oh ini lebih keras lagi guys. Kalau tadi kan Allah kama salil kalb, ya perumpamaannya kayak anjing gitu. Nah, ini waktunya udah sekarang subuhnya agak siang ya. Tapi cepat saja, artinya di 179, dan sungguh ya, sungguh beneran akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Di sini ada yang jin? Nggak ada ya. Manusia ada di sini manusia. Abi yang katakan antum manusia kayak semua kan, insyaallah. Nah, ternyata neraka jahanam, nauzubillah min zalik, ini kebanyakan dari golongan kita, guys. Kalau dokter Abi mengatakan, Abi kemarin ada kepala rumah sakit dompet duafa datang ke rumah Abi dari Pekanbaru gitu ya, kita ngobrol tentang kangen motor dan seterusnya, dia mau ngembangin. Terus kalau kepala rumah sakit, terus dia apa namanya bilang, rumah sakit ini sekarang sedang banyak orang yang mengidap COVID gitu ya. Artinya kan kalau kita dapat informasi itu, oh berarti gue harus jaga diri dari COVID, gue pakai masker, gue harus gitu kan. Artinya kan begitu. Nah sekarang Allah udah bilang nih,
Guys, ini neraka nih, banyak jin dan manusia. Lu kan manusia, ya ingat-ingat, sadar-sadar diri. Siapa manusia itu? Siapa mereka itu? Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya hati, ada jadi punya hati, gitu, ya. Punya kita hati, tapi nggak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka memiliki telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan kenapa bilang lebih parah dari ayat sebelumnya 175 tadi? Mereka seperti hewan ternak. Nah, hewan ternak nih. Jadi bukan cuma kayak anjing doang. Kalau ada ternak sapi, sapi juga lu. Kambing, kambing juga. Ada nggak peternakan babi? Ada. Berarti kayak babi lu gitu. Gue tuh merasa Allah tuh ngomong pas Abi denger ini gitu ya. Wah, gue lagi di anjing-anjingin, gue lagi di babi-babi ini kayak ini kalau gue nggak taat sama ayat ini gitu. Abi merasanya begitu. Bahkan lebih sesat lagi daripada hewan ternak tuh. Jadi udahlah babi hewan ternak nih babinya bego lagi gitu. Ya udah babi sesat itu babi. Kasihan banget kan gitu. Ya. Antum tahu nggak kenapa anak babi ya kalau jalan nunduk gitu. Ya. Karena dia malu bapaknya babi. Ini nggak ada hubungannya dengan tadabbur ayat ini ya. Itu pertanyaan bapak-bapak kepada anaknya gitu. Ya. Teka-teki itu mah teka-teki sila. Nah, bahkan lebih sesat lagi teman-teman seperti hewan ternak. They like a cattle. Ulaika kal an'am. Ya, al-an'am hewan ternak. Bal hum adol ya. Bahkan jauh lebih sesat, lebih goblok daripada babi, sapi, ternak apa lagi? Ternak jangkrik, jangkrik bos. Nah, jangkrik kan diternak kan buat makanan apa? Makanan ikan, coro diternak gitu. Nah, ini ulaika humul ghafilun. Maka mereka itu orang yang lalai. So, guys, lu punya hati, tapi kalau lu nggak dipergunakan untuk memahami ayat Allah, antum nggak mentadabbur ayat-ayat Allah, kita nih kayak binatang ternak. Lu pilihlah binatang ternak lu senangnya apa. Oh senangnya ternak kucing, kayak kucing lucu. Ya jangan bayangin kucing yang lucu, di kucing yang bodoh. Ada nggak? Ada. Gitu. Tengah jalan gini-gini kan kelindas itu kucing bodoh. Ada tuh yang gitu ya, sakit biasanya kali mata udah nggak lihat. Antum punya mata, tapi nggak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Antum yang di Cinangneng nih, hari-hari nih diperlihatkan Gunung Salak dengan sedemikian gagah perkasa indahnya gitu. Hati-hati, tapi ketika antum nonton itu ngeliat itu dengan biasa saja, udah tanpa ada gemeritik, gemericik, gemertak ya hati untuk Masya Allah. Hadza min fadli rabbi fa bi ayyi ala rabbikum tukadziban. Antum sambil sarapan sambil menatap Gunung Salak. Nggak ada kalau nggak ada rasa itu lagi hati-hati teman. Ya. Dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Males dengerin murotal, males dengerin orang ngaji murojaah, ya. Bahkan dia malas memperdengarkan suaranya sendiri mengaji sehingga yang terbaik kan antum ngaji ada suaranya, suara tersebut masuk ke telinga antum terdengar, hati antum semakin tergetar, semakin bertumbuh keimanan kita. Nah, kalau kita masih malas itu, kita masih belum melakukan itu dengan baik, jangan-jangan kita seperti hewan ternak. Ulaika kal an'am. Bukan Abi yang ngomong, tapi Allah. Antum pilih hewan ternaknya apa? Ternak udang, nah dasar otak udangan gitu. Ya. Dan terakhir 180-nya dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang yang menyalahartikan nama-namanya, mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, poinnya tadi minta doa sama Allah yang maha menetapkan hati kita. Ya Allah yang muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, gitu kan. Sorif qulubana ala dinik. Terus seperti itu teman-teman.
Ya. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk dalam golongan anjing dan binatang ternak. Gitu ya, Abang Kakak, ayah bunda, ibu saudara. Jadi menurut Abi ini ayat keras nih, gitu ya. Ya, minimal Abi merasakan apa namanya, tabokan gamparan ayat ini. Ya, Abi dengar kayak kalau gua nggak memperbaiki diri tahun 2024 ini, nggak makin taat, berarti gua makin anjing. Nah, gitulah gampang. Ini kok pengasuh ngomong anjing-anjing. Bukan, kita lagi ngebahas Al-A'raf 175 atau 80. Ini Allah yang sedang memperumpamakan kita seperti anjing itu. Kama salil qad atau al-an'am, binatang ternak. Begitu teman-teman. So guys, let's go. Let's do it together. Ya, bareng-bareng bersama-sama 2024 ini kita menjadi pribadi yang lebih amazing lagi. Yang belum selesai hafalannya santri-santri Abi ya segera. Kemarin siapa ya? Vivi ya sama Syahid ya. Insya Allah ya selesai. Barakallahu fiq ya, istiqomah murojaah, selesaikan mungkin 5 juz. Amin ya. Gitu. Harus kita jadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Apalagi ini 2024 nih. Ini udah mau Ramadan lagi guys. Ya kan, kita counting down nih setiap hari kan, posting tuh kan. Jangan-jangan jangan sampai kita cuma posting doang tapi kita nggak mempersiapkan diri. Ya, la'allakum tattaqun. Ramadan bentar lagi akan melahirkan, menghasilkan orang-orang yang bertakwa. Jangan menghasilkan, melahirkan anjing-anjing baru. Ya, Al-A'raf 175, 180. Ya, ini ayat keras teman-teman. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang belum datang dari pribadi. Afwan kalau ada salah-salah kata. Begitu Quranic motivation pagi hari ini dari Abi. Sejatinya ini memotivasi buat diri Abi sendiri ya, dan mudah-mudahan kita bisa semua memperbaiki diri bersama-sama di tahun 2024 ini. Begitu teman-teman, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.